Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 933105119. Prodi Studi Agama kelas A, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya meresum materi sekularisim agama. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sekularisim. Secara etimologis, sekularisim berasal dari bahasa Latin, yaitu saeculum yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu. Maka, sekularisim secara bahasa bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini, tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian, yang notabene adalah inti dari ajaran agama. Pluralisme secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi, lembaga, pemerintahan, dan yang lainnya haruslah terbebas dari agama atau kepercayaan. Sekularisim juga bisa disebut dengan kebebasan dalam beragama atau kebebasan dari pemaksaan pada kepercayaan. Sekularisim merupakan sebuah paham yang hanya mengedepankan pada kebendaan semata dan memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Bahkan, paham ini selalu memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dari ajaran agama. Mereka berkeyakinan bahwa semua kegiatan dan keputusan berada dan dibuat oleh manusia. Tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Dari materi sekularisim ini dapat disimpulkan bahwa sekularisim adalah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang sejarah kemunculan sekularisim. Sekularisim muncul pada awal abad ke-19. Sekularisim dimaksudkan kepada penyerahan kekuasaan dan hak milik gereja kepada negara dan yayasan duniawi. Dan pada abad ke-20, istilah ini mengalami perkembangan secara konseptual yang panjang, sehingga memiliki makna dan arti yang beragam. Munculnya sekularisim sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan atau mosi tidak dipercaya masyarakat Eropa kepada gereja sekitar abad 15 karena dominasi sosioekonomi dan kultural, tindakan represi terhadap penggunaan sains dan ilmu pengetahuan di luar gereja. Di Indonesia, kata sekularisasi atau sekularisme merupakan kata yang haram untuk dibicarakan. Di Indonesia sendiri mengenai sekularisasi pertama dilontarkan pada tahun 1970-an oleh Nurcholish Madjid, menuai pro dan kontra. Perbedaan sekularisasi dan sekularisme adalah: sekularisasi dipahami sebagai proses pelepasan kehidupan tidak lagi didominasi institusi agama atau kewenangan lembaga agama. Sekularisasi juga diartikan sebagai gerakan pemisahan atau pelepasan diri dari kekuasaan institusi agama dalam berbagai aspeknya. Sedangkan sekularisme adalah sebagai suatu ideologi atau paham yang menolak eksistensi pengaturan sakral. Ketiga, pandangan Islam tentang sekularisme. Sekularisme di dunia Islam bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi, tetapi dapat dikatakan bahwa sekularisme kini telah menjadi bagian dari tubuhnya atau bahkan menjadi tubuhnya itu sendiri. Ibarat sebuah virus yang menyerang tubuh manusia, dia sudah menyerang apa saja dari bagian tubuhnya itu. Bahkan yang lebih hebat, virus itu telah menghabisi seluruh tubuh inangnya dan menjelma menjadi wujud sosok baru, sehingga sudah sulit sekali dikenali wujud aslinya.
Islam selalu menolak penerapan apapun mengenai sekularisasi atau sekularisme, karena hal ini bukan milik Islam dan kebanyakan bertentangan dengan apa yang ada pada Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam menolak secara total manifestasi dan sekularisasi dalam segi apapun, sebab sekularisasi sebagai racun yang bersifat mematikan terhadap keyakinan yang benar atau iman. Yang terakhir yaitu ayat yang menjelaskan tentang sekularisme. Dalam perspektif Islam, sekularisme adalah perwujudan modern dari paham Dahriyah seperti diisyaratkan dalam Quran Surat Jathiyah ayat 24, yang artinya kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Sekularisme memahami dan mempercayai bahwa tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada hari akhir, dan tidak ada akhirat. Dan itu adalah hal yang sama yang dikatakan oleh orang musyrik pada waktu dulu, dan juga dikatakan oleh sebagai filosof ateis. Mereka mengingkari adanya permulaan kejadian dan hari kembali. Cukup sekian, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.